Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat dimanapun berada yang sedang diuji dengan penyakit anxiety, GERD, asam lambung, kemudian gastritis atau psikosomatis ya. Cirinya, tanda-tanda dari psikosomatis nih saya ulang lagi ya. Pertama, sering ketakutan yang tidak beralasan, contoh mau pergi ke luar rumah takut pingsan, mau pergi ke pengajian takut pingsan, mau pergi Jumatan takut pingsan. Nah, kemudian mau ke tol takut macet dan takut pingsan. Wah, jadi kalau sendirian takut, pinginnya ditemenin. Nah, juga kalau datang ke tempat banyak orang juga nggak nyaman tuh, kayak nyesek, kayak mengganjal tenggorokannya. Nah, kemudian keliengan, kemudian gelisah kalau malam, kalau siang juga nggak nyaman ya, mau makan ini takut, makan itu takut. Terus apa lagi, kalau dengar sesuatu ya, dengar misalkan ambulan, wah takutnya bukan main. Nah, kalau dengar burung, wah ini burung tanda-tanda ada yang mau meninggal, jangan-jangan saya. Itu langsung berdebar-debar. Jadi psikosomatis itu penyakit medis yang penyebabnya 88% dari psikis, gitu ya, dari psikis mana? Dari ketakutan, kecemasan, kepanikan. Dari kepanikan dari apa? Panik dari sesuatu yang paniknya karena sesuatu yang ada di alam bawah sadarnya. Ya, dari mana masuknya? Dari apa yang pernah dialami di masa yang lalu terekam di sini. Nah, dari apa yang pernah dilihat, yang dibaca, didengar, disaksikan, bahkan dalam mimpi pun terekam di sini, dan itu akan membuat semakin takut. Diponis ini, diponis itu, misalkan itu akan tersimpan di memori dan membuat menjadi sebuah ketakutan yang luar biasa, sehingga kepala sakit sedikit takutnya luar biasa. Nah, lambung sakit sedikit sakitnya dan takutnya luar biasa, sampai setiap kepanikan dan ketakutan membuat pembuluh darahnya mengecil sehingga berdebar-debar. Nah, pada saat berdebar-debar aliran darah kurang lancar karena pembuluh darah mengecil, kurang lancar ke bagian ke kepala, akhirnya keliengan, ke mata buram, ke tangan keringat dingin, pucat, ke bibir pucat, kemudian ke kaki sering lemas. Nah, itu akibat dari kepanikan, ketakutan, kecemasan mempengaruhi tubuh ya. Nah, tubuh mempengaruhi cemas, jadi terus berantai gitu. Jadi harus di-cut, harus diputuskan rantai setan tersebut. Nah, kemudian 12% penyebabnya dari gula yang rendah, hipoglikemi namanya ya. Pada saat gula darah rendah akibat dari pikiran yang terus-menerus bekerja, ya, makanya orang yang psikosomatis sering lemes, ngos-ngosan ya, sholat juga nggak kuat ya, nyuci nggak kuat, pinginnya geletak aja gitu. Nah, karena apa? Karena secara medisnya gula darahnya rendah, namanya hipoglikemi ya. Itu harus diperbaiki gula darahnya 110 sampai 170, jangan di bawah 110. Dan gula darah itu setiap jam turun naik. Nah, yang kedua, karena kurang gerak ya, karena jarang mau jalan gerak. Orang psikosomatis jarang minum air putih karena jarang haus ya. Kemudian yang keempat, juga jarang senyum. Nah, saat kita senyum, hormon endorfin keluar, membuat aliran darah jadi lancar, asam lambung jadi kendor lagi, jadi netral lagi, pembuluh darah lagi menyempit jadi melebar. Kemudian otot-otot yang tegang menjadi lebih kendor. Nah, tapi kalau kita sensitif, emosi, kemudian penuh dengan kepanikan, ketakutan, kecemasan, hormon endorfin dia nggak keluar. Yang keluar adalah hormon kortisol dan noradrenalin yang membuat semakin terasa menakutkan, seakan-akan kematian ada di depan mata. Betul gak nih? Ada yang dengarkan sekarang, ada yang melihat video ini
saya pastikan, oh sama Kang Asep kayak saya gitu. Saya di bidang psikosomatis ini sudah lebih dari 10 tahun sahabatku ya. Dan saya sudah merasakan psikosomatis itu, dan saya memang di bidang tenaga kesehatan dan di bidang hipnoterapis. Maka apa yang saya sampaikan pasti banyak yang merasakan saat ini. Ya usah khawatir, tidak bahaya psikosomatis itu selama mengikuti apa yang saya sampaikan. Satu, karbohidrat cukupkan, gula darah cukupkan, air putih cukupkan, senyum cukupkan. Nah, kemudian sholawat cukupkan, zikir cukupkan, perbaiki sholat, perbaiki kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan langsung introspeksi diri. Oh, Allah ngasih sakit ini supaya saya semakin tobat dari maksiat ya. Mungkin selama ini kurang baik kepada orang tua, kepada mertua, kepada saudara, kepada suami, kepada istri, kepada anak. Nah, itu Allah mengingatkannya dengan cara psikosomatis. Mungkin selama ini korupsi, orang yang sering korupsi dikasih penyakit psikosomatis ini mempan banget, langsung berhenti. Orang yang suka mabok-mabokan dikasih psikosomatis berhenti. Orang yang suka melakukan kemaksiatan apapun, itu ketika dikasih penyakit ini saya jamin berhenti Bapak Ibu, dijamin sama saya. Makanya saya sering bilang penyakit psikosomatis penyakit hidayah, penyakit kasih sayang Allah, penyakit cinta Allah. Yang penting cara ngobatinya benar. Karena psikosomatis tipis, bedanya tipis dengan penyakit karena guna-guna, karena anak-anak santet. Itu tipis banget. Bagi orang yang nggak paham pasti mengatakan kena santet, kena guna-guna ya. Banyak banget pasien-pasien yang seperti itu ya, padahal ada juga yang kena santet juga, bukan nggak ada. Nah, yang kena guna-guna emang ada, tapi 90% orang yang diponis guna-guna ternyata psikosomatis ya. Yang terjadi benar-benar betul ada terjadi ya. Saya pun merasakan seperti itu. Pasien-pasien ketika ada datang itu ketahuan mana yang psikosomatis asli, mana yang karena hal-hal gangguan seperti itu. Tapi saya tidak melayani kalau bukan karena psikosomatis atau karena guna-guna, karena goib, saya nggak melayani itu. Saya nggak melayani ya. Kalau dulu saya sering melayani, sekarang saya sudah tidak melayani lagi, khusus mengatasi psikosomatis, anxiety, asam lambung, dan gastritis. Nah sahabat, semangat terus. Ribuan orang yang kena sakit psikosomatis ini, nah apapun profesinya yang pernah saya tangani, ada aparat, ada anggota dewan kena, ada ustadz juga kena, ada pastor juga kena, dokter juga kena, saya tangani itu. Kemudian ada preman kena juga, sama rasanya dengan kita ini ya. Jadi apa yang Anda rasakan, saya sudah merasakannya. Jadi saya percaya apa yang Anda sampaikan. Nah, kebanyakan orang nggak percaya apa yang Anda sampaikan kan. Ditangkis, disangkal, masa sih gitu ya. Disangkanya bohongan, disangkanya berdusta. Padahal benar yang Anda rasakan itu yang disampaikan. Nah, tapi mereka karena tidak merasakannya, maka gak usah memaksakan mereka untuk percaya kepada Anda. Gak bakal percaya sahabatku. Walaupun tenaga kesehatan, mau dokter mau profesor, kalau belum pernah merasakannya tidak akan percaya dengan apa yang Anda sampaikan. Maka mulai sekarang keluhannya ke Allah aja. Nah, tentang psikosomatis ini jangan mengeluh kepada makhluk, karena selama ini Anda mengeluh kepada makhluk tentang psikosomatis malah dihina, diejek, dicaci, dan diremehkan, dianggap bohongan. Wah, gak mau kerja aja itu, malas aja itu gitu kan. Jadi Anda semakin sakit hati. Sekarang banyakin sholawatnya, insya Allah. Salam dari saya Asep dari RPP Klik Bekasi. Dan yang udah punya herbalnya itu konsumsi Habsro dan Kalsi, itu konsumsi. Yang sudah punya audioterapi, flash disk audioterapi saya, lakukan, gunakan setiap malam selama 100 malam ya. Kemudian sholawatnya, makanannya hindari, yang saya pantang hindari. Yang harus dikonsumsi silakan konsumsi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.